Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur semakin giat mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Debat publik kedua yang berfokus pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat para calon pemimpin daerah. Salah satu panelis dalam debat ini adalah Titi Anggraini, pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, sekaligus dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Halo semuanya, nama saya Titi Anggraini, saya pembina di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, sebuah lembaga non-profit dan non-partisan yang aktif bergerak mempromosikan sistem pemilu yang bebas dan adil. Saya juga adalah staf pengajar di bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya senang bisa menjadi panelis di debat Pilkada Belitung Timur karena banyak hal yang sebenarnya bisa kita elaborasi dan kontribusikan ya untuk menjadi bahan dalam proses debat sehingga masyarakat di Belitung Timur lebih bisa mendapatkan gambaran secara utuh apa yang menjadi visi misi program inovasi dan strategi dari para pasangan calon sebagai pemimpin 5 tahun ke depan. Debat inilah masyarakat jadi punya momentum untuk secara lebih utuh mencermati dan mengamati serta memahami apa yang menjadi tawaran dari pasangan calon. Bisa jadi kalau sekedar baliho kan kita hanya melihat penampilan calon, lalu dengan melihat kurikulum vitae kita jadi tahu kiprah mereka. Tapi dengan mereka menjelaskan, mereka membahas visi misi program dan strategi inovasi kepemimpinan mereka, puzzle-puzzle yang tadi tercerai-berai itu akan lebih solid dan utuh bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi saya berharap masyarakat Belitung Timur menggunakan debat untuk referensi mereka di dalam menjatuhkan pilihan, sembari juga tetap mempertimbangkan rekam jejak atau riwayat kiprah mereka di masyarakat sebelumnya. Titi Anggraini juga menyoroti pentingnya persiapan KPU dalam memastikan kelancaran pemungutan suara. KPU sudah berusaha untuk mempersiapkan segala hal, mulai dari memastikan ketersediaan logistik, distribusi logistiknya juga tepat waktu, melakukan sosialisasi aturan pemungutan penghitungan suara. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu dipantau oleh masyarakat dan media, sehingga nanti pada hari H, semua bisa datang ke TPS dan mendapatkan pelayanan terbaik. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak tergoda politik uang yang dapat merusak esensi demokrasi. Jadi ketika uang, ketika suara bisa ditukar dengan uang, percayalah, pemimpin yang menang karena melakukan politik uang, pasti orientasinya bukan kepada pelayanan publik. Titi juga memberikan apresiasi kepada media yang menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Media di Belitung Timur menjadi garda terdepan penjaga demokrasi karena tadi ya dengan cakupan wilayah yang luas, berpulau, dan juga pemilih yang 90.000 lebih, tentu tidak semua bisa terjangkau oleh penyelenggara pemilu. Media menjadi penghubung dan penyampai informasi yang efektif karena dengan jangkauan pemberitaan, siaran, masyarakat lebih banyak akan mendapatkan edukasi dan pendidikan politik. Harapannya adalah media terus menyampaikan pencerahan edukasi soal pentingnya menggunakan hak pilih dengan baik, tidak pragmatis, tidak mau menjual suara dengan uang, begitu ya. Dan menutup pesannya, Titi Anggraini mengajak masyarakat Belitung Timur untuk menggunakan hak pilih dengan bijak pada 27 November 2002. Kenali para pasangan calon, kenali gagasannya, kenali programnya, dan juga latar belakang mereka, dan jatuhkanlah pilihan kepada pilihan yang memang dirasa paling pantas untuk mendapatkan suara kita sebagai pemilih. Jangan pernah berpikir bahwa hanya karena suara kita hanya ada satu ya, lalu kemudian suara kita menjadi tidak bermakna. Tentu jangan-jangan justru yang suara kita yang hanya satu itulah yang nanti bisa menghantarkan siapa yang akan menjadi pemimpin. Dan ini menjadi momentum kita untuk secara konkret ikut menentukan siapa yang akan layak menjadi pemimpin di Belitung Timur atau tidak. 4. Demikian laporan dari Pilkada Belitung Timur. Pastikan Anda menjadi bagian dari perubahan. Jangan lupa, gunakan hak pilih Anda pada 27 November 2024.
Dari Kota Manggar Belitung Timur, reporter news.online, Sahrus Salis dan Nining Yuli, mengabarkan.